Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat.
Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.